Ada gereja yang sedang bergumul, ketegangan antara soal tradisi itu. Di mana ada gereja yang sampai sekarang mungkin kesannya mengharamkan alat musik tertentu dan menganggap ini alat musik yang tidak rohani gitu. Apa itu tradisi? Apakah tradisi itu adalah menggunakan celana kain dan sepatu pantofel ke gereja? Apakah tradisi itu adalah merayakan hari raya tertentu di gereja? Tradisi dipertahankan, tapi selera harus berubah. Maksudnya apa? Selamat datang di channel Gereja 360, sebuah channel yang saya buat sebagai sebuah tempat untuk bercerita, untuk berbagi, dan juga memberikan sebuah inspirasi saya harapkan. Dari 360 derajat, yaitu dari berbagai perspektif yang bisa jadi mungkin tidak disadari atau tidak mampu dilihat oleh rekan-rekan para pemimpin gereja atau para orang-orang muda yang ada di gereja hari ini. Dalam pelayanan saya beberapa waktu yang lalu di salah satu gereja, saya mengamati bahwa ada sebuah keresahan di antara generasi yang senior dan generasi yang katakanlah mungkin junior. Generasi yang lebih senior dan generasi yang muda. Yang tentu tidak untuk menggeneralisir, tetapi ada sebuah ketegangan tentang masalah tradisi. Anyway, saya sudah melayani di banyak gereja yang boleh saya katakan hampir setiap minggu saya datang, melayani, tapi juga mengamati perkembangan gereja-gereja tersebut. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada gereja yang sedang bergumul tentang itu, atau ketegangan antara soal tradisi itu. Ada kelompok yang mempertahankan hal-hal yang mereka anggap sebagai identitas dari gereja mereka. Misalnya, kita kalau bisa belak-belakan di sini ada gereja yang kemudian mengatakan gereja kita adalah gereja yang soal musiknya adalah musik yang seperti ini. Dan mereka kemudian bersikap cenderung anti terhadap perubahan. Misalnya tentang warna musik yang lain yang lebih kekinian, yang sebenarnya diperjuangkan oleh kaum muda atau generasi yang lebih muda. Dan di satu sisi sebenarnya generasi muda pun mengalami sebuah keresahan bahwa kita ingin warna musik misalnya atau ibadah gereja yang lebih relevan dengan zaman, di mana mereka mendengar dari Spotify, mereka mendengar dari YouTube, ritme lagu-lagunya ada lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang bagus, menyentuh hati, dan sayangnya itu tidak tergolong sebagai musik atau lagu yang ritmenya himnal begitu. Itu adalah contoh sederhana ya yang saya amati terjadi di gereja. Misalnya perdebatan soal alat musik tertentu, di mana ada gereja yang sampai sekarang mungkin kesannya mengharamkan alat musik tertentu dan menganggap ini alat musik yang tidak rohani gitu. Nah, sekali lagi izinkan saya berbicara sebagai seorang yang pergi dari satu gereja ke gereja yang lain dan melayani, mengamati dan berbagi cerita. Saya berharap bahwa pandangan saya kemudian menjadi satu bahan diskusi untuk kemudian dipertimbangkan dan dipikirkan bersama-sama. Saya berpendapat bahwa seringkali kita itu bias di dalam melihat tradisi mana yang harus dipertahankan, mana yang harus kita ubah. Kalau saya membicarakan tentang ini, maka saya akan mencoba mengajak teman-teman Anda untuk kemudian mempertanyakan apa itu tradisi. Apakah tradisi itu adalah menggunakan celana kain dan sepatu pantofel ke gereja? Apakah itu tradisi? Apakah tradisi itu adalah merayakan hari raya tertentu di gereja? Apakah tradisi itu adalah mempertahankan musik tertentu di gereja? Izinkan saya bertanya itu. Mengapa? Karena menurut saya harus ngomong di awal, saya sepakat tradisi dipertahankan, tapi selera harus berubah. Maksudnya apa? Berapa waktu yang lalu saya diminta untuk mampir ke rumah salah seorang kerabat yang kemudian mengatakan ini ada tradisi makan onde di rumah. Lalu kemudian dalam telepon tersebut
kebetulan adalah kerabat atau tante saya bilang, ayo datang makan onde. Karena karena saya adalah orang keturunan Tionghoa, Chinese, karena kita orang Chinese harus makan onde. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, ada satu hari yang dikhususkan bagi orang-orang keturunan Chinese yang memang mereka tuh makan onde. Itu sebuah, teman-teman bayangkan aja kayak ronde, bola-bola dari ketan begitu ya, yang sebenarnya menurut saya tidak suka makan itu, rasanya hambar. Terus kemudian karena memang saya tidak juga terlalu suka dengan makanan seperti itu. Tetapi beliau, tante saya mengatakan, ayo datang makan, harus makan karena kita orang Chinese. Saya menggunakan ilustrasi ini, di mana saya kemudian mengajak Anda, kalau Anda di antara Anda yang merayakannya, saya mau tanya, bagaimana jika ada 3 generasi, kakek, nenek, orang tua, dan anak. Dan anak yang kecil ini tidak suka sekali makan onde. Mereka benar-benar tidak mau makan onde. Dan mereka tidak mau datang. Pertanyaan saya, apakah tradisi makan onde ini harus dipertahankan? Bagaimana jika mereka saking bencinya dengan onde, di mana kita tahu generasi Z atau Alpha, mereka besar dengan pilihan. Kalau mereka tidak mau, ya mereka kagak mau. Gitu ya. Dan kita harus menerima kenyataan itu. Apakah tradisi makan onde harus tetap dipertahankan? Coba, buat teman-teman yang setuju harus dipertahankan, silakan tulis. Buat teman-teman yang bilang tidak usah, silakan tulis. Apa alasannya? Bagi saya, ada sebuah tujuan yang lebih besar dari hanya sekadar makan onde. Dari tradisi makan onde ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mempererat relasi keluarga. Makanya anak cucu datang ke rumah orang tua untuk makan onde. Jadi tradisi yang dipertahankan adalah bukan makan onde, tapi tradisi kumpul keluarga. Alat yang dipakai adalah onde-onde itu, ya. Itu yang saya bilang tradisi dan selera. Seleranya adalah onde, tradisinya adalah kumpul-kumpul. Jadi makan onde bukan tradisinya, tapi tradisinya adalah kumpul, makan onde adalah seleranya. Kalau saya katakanlah sebagai orang tua, bukan kakek nenek, tapi saya adalah orang tua di tengah-tengah, di mana anak saya tidak mau makan onde, saya akan bikin satu acara baru namanya tradisi makan marshmallow. Anak saya suka marshmallow. Dan kalau makan marshmallow di rumah opa omanya, mereka akan mau. Maka saya akan bikin makan onde dan makan marshmallow. Bahkan kalau perlu makan marshmallow saja. Kalau memang opa omanya tidak suka makan marshmallow, ya udah makan onde dan makan marshmallow. Dari cerita ini saya berharap Anda mengerti apa yang menjadi pemikiran saya tentang tradisi dan selera. Pakai celana kain dan sepatu pantofel pergi ke gereja itu tradisi atau selera? Saya harap Anda bisa membedakannya. Menurut saya itu selera. Dulu beberapa dekade yang lalu, pakai celana jeans dan baju kaos oblong ke gereja itu dianggap tidak sopan. Tetapi hari ini kita bisa menerima kenyataan bahwa pakai jeans dan baju kaos oblong pun bisa sopan, bisa terlihat berpenampilan rapih. Dan itu dipakai di gereja pun tidak masalah. Bahkan saya berpendapat bahwa pelayan Tuhan pun tidak ada salahnya menggunakan celana jeans dan baju kaos oblong. Karena itu tidak disamaartikan sebagai sikap tidak sopan, melainkan itu sudah menjadi sebuah norma yang wajar dan sopan. Jadi itu adalah selera yang bisa berubah seiring dengan zaman. Sepatu pantofel atau sepatu Keds, alat musik drum, atau cuman piano. Itu adalah selera yang terus-menerus berubah seiring dengan zaman. Warna musik yang kontemporer, yang ngebeat, atau yang ngejazz, atau yang himnal, itu adalah selera zaman yang terus berubah. Tapi gereja menurut saya harus mempertahankan tradisi yang penting dari selera-selera itu, dari apa yang kelihatan. Tentang berpakaian, tradisi yang dipertahankan adalah berpakaian sopan. Itu tradisinya. Mengenai standar sopan itu berubah sesuai dengan selera zamannya. Maafkan, saya tentu tidak setuju jika mungkin hari ini izinkan saya untuk ngomong apakah saya terlalu tua, tapi saya berharap tidak. Tapi saya tidak setuju kalau pergi ke gereja pakai hot pants.
Karena saya menganggap kurang pantas ya. Saya tidak tahu, tapi itu pendapat saya. Tradisinya adalah sopan gitu. Bahkan kalau saya berpikir kalau pakai misalnya untuk sepatu atau sandal, kalau saya berpendapat sebisa mungkin pakai sepatu. Tapi toh kalau misalnya ada jemaat yang datang pakai sandal pun, kita nggak boleh jadi orang yang kemudian liatin dia dan menganggap kamu kayaknya berdosa banget karena pakai sandal. Saya harap Anda paham tentang tradisi dan selera ini. Alat musik atau warna musik, apakah berarti ngejazz atau katakanlah yang ngebeat itu berarti tidak menghormati Tuhan? Saya kira tidak. Tradisi yang harus dipertahankan adalah bagaimana lagu-lagu pujian itu mengarah kepada pujian, sembah kepada Tuhan kita. Itu tradisinya yang harus kita pertahankan. Jadi lagu-lagunya yang meninggikan Kristus, yang mengajar jemaat untuk semakin mengasihi Tuhan, serupa dengan Tuhan, bersyukur. Saya kira itu adalah tradisi yang dipertahankan. Tapi seleranya bisa jadi berubah, warna lagunya bisa jadi berubah. Demikian juga alat musik dan sebagainya. Sehingga yang saya harapkan adalah gereja dan para pemimpin gereja, majelis, mulai berpikir lebih dewasa. Bukan hanya mempertentangkan soal apa yang kelihatan, tetapi apa yang menjadi esensinya. Bukan mempertentangkan selera saya rasa, tetapi yang dipertahankan tradisinya. Dan sekali lagi, bisa jadi ini bahasa, bisa jadi ini adalah berpakaian, alat musik, dan sebagainya. Catatan saya adalah, ingat bahwa Tuhan itu berkenan, Tuhan itu menciptakan kita semua dari berbagai macam budaya, tradisi, suku, bahasa. Sehingga bukan yang dipertahankan itu adalah selera-seleranya, karena kita diminta Tuhan untuk menjangkau sesuai dengan zaman. Dan saya percaya gereja itu dipanggil untuk menjangkau. Karena kita harus menjangkau, makanya kita harus menyesuaikan diri dengan zaman. Seperti Paulus berkata, kalau aku sedang berada dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Kalau aku berada di tengah-tengah orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bukan berarti Paulus menjadi orang dengan kepribadian ganda atau Paulus menjadi orang yang tidak punya pendirian. Bukan, tetapi Paulus pendiriannya satu. Dia mau menjangkau baik orang Yunani, baik orang Yahudi. Gereja pun harus menjangkau. Kalau zaman telah berubah, selera telah berubah, saya mendorong gereja untuk menjangkau. Tapi tetap mempertahankan tradisinya. Semoga insight ini menjadi sesuatu yang berguna buat teman-teman untuk didiskusikan di kalangan para aktivis, generasi muda, atau para pemimpin gereja. Silakan tuliskan apa yang menjadi pemikiran Anda. Kalau Anda setuju, silakan. Kalau Anda juga tidak setuju, nggak apa-apa. Anda boleh tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten Gereja 360 berikutnya. Soli Deo Gloria.